Ganjar harus menang dan lumpuhkan kuda Troya di Indonesia. Waspadalah bahwa orang-orang saat ini dekat dengan Jokowi bisa menjadi kuda Troya di dalam keberlanjutan kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan juga visi misi Indonesia Maju. Ada seorang yang mendadak dekat sama Jokowi, yang padahal dulunya seringkali ngebacot dan membuat fitnah-fitnahan dan umpatan-umpatan serta framing-framing buruk yang berbau kepada penindasan kepada karakter dari Presiden Joko Widodo sejak tahun 2014 sampai tahun 2019 silam. Presiden Joko Widodo saat itu dianggap sebagai pengkhianat dari Partai Burung Jelek, dianggap sebagai pengkhianat karena janji untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai gubernur pada tahun 2012 sampai tahun 2017. Tapi mendadak tahun 2014 dia mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia dan menang. Seluruh orang di Partai Burung Bangka itu mendadak membenci banget sama Presiden Joko Widodo yang saat itu masih menjadi calon presiden bersama dengan Bapak Yusuf Kala, yang saat ini juga sudah balik ke habitatnya, ke pengusaha yang pengen kaya. Umpatan-umpatan dan fitnahan-fitnahan dijalankan, bahkan menyebut Presiden Joko Widodo dan keluarganya adalah keturunan PKI dan bapaknya lahir dari keluarga yang berasal dari negara asing. Fitnahan semakin gencar terjadi saat di berbagai survei pada tahun 2014 silam, Presiden Joko Widodo unggul di atas capres yang saat ini menjadi orang dekat dari Presiden Joko Widodo. Jokowi dituduh PKI dan difitnah sebagai anti asing, bahkan keluarganya dikatakan sebagai anak haram. Ini hal yang begitu menjijikkan, bahkan dilakukan oleh mantan orang penting di dalam militer di Indonesia saat itu. Dan pada akhirnya rakyat Indonesia memilih Presiden Joko Widodo di tahun 2014, dan selama 5 tahun fitnahan itu tetap mengalir, bahkan menyasar langsung kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kontestasi dan buruknya demokrasi terulang pada tahun 2019 dengan narasi-narasi yang lebih gila lagi. Dan seperti gayung bersambut, dukungan rakyat kepada Jokowi justru makin membludak. Dia tahu bahwa dia sudah kalah dan menjadi pecundang, sehingga cara terbaik untuk bertahan adalah dengan cara menaklukkan diri kepada Presiden Joko Widodo. Gak pernah terbayangkan bahwa dia bisa menjadi orang dekat dan dilantik untuk menjadi orang penting. Mungkin karena Presiden Joko Widodo merasa iba dan kasihan kepada si pecundang. Nah, inilah yang harus kita pahami bersama-sama sebagai potensi kuda Troya alias Trojan Horse yang akan menghancurkan Presiden Joko Widodo nantinya. Kuda Troya ini adalah sebuah strategi perang dari orang Yunani. Militer Yunani saat itu sedang tertekan dan kalah dalam peperangan. Sudah banyak pasukan yang dimiliki oleh militer Yunani kalah dan mati sia-sia tanpa ada hasil. Maka seorang perwira yang menjadi petinggi di militer Yunani akhirnya melakukan satu cara, yakni pura-pura menyerah. Kuda Troya tersebut dibangun dan dibawa ke medan peperangan untuk simbol peperangan saat itu, dan mereka melakukan strategi pura-pura kalah, sehingga pasukan musuh maju ke medan peperangan ke garis terdepan lawan untuk mengambil semua perlengkapan senjata-senjata yang dimiliki oleh Yunani. Kemudian kuda Troya tersebut ditarik masuk ke dalam benteng pertahanan musuh. Tidak terpikirkan bagi mereka bahwa di dalam kuda kayu tersebut tersimpan pasukan-pasukan elit Yunani
dengan persenjataan lengkap untuk melakukan ambush alias penyerangan mendadak kepada pasukan-pasukan musuh. Inilah yang bisa terjadi di Indonesia jika Ganjar Pranowo tak terpilih menjadi presiden. Orang yang terpilih adalah orang yang pura-pura kalah dan menyerah, tapi memiliki niat busuk untuk menghancurkan NKRI. Lihat saja rekam jejaknya, dengan siapa dia pernah berfoto. Dan para kriminal-kriminal bangsat itu sekarang punya rekam jejak yang mengerikan. Niatnya terapi dengan teroris dan ormas-ormas radikal yang menghalalkan darah orang kafir yang tidak seiman dengannya. Inilah yang buat saya sangat menginginkan Ganjar Pranowo untuk menang. Jangan sampai si muka kuda yang suka main kuda-kudaan di lapangannya dengan harga ratusan juta itu menjadi kuda Troya yang pura-pura kalah, senyum-senyum main-main sama kucing, lalu posting-posting foto dengan tim medianya yang membawa simpati publik. Menang dan tiba-tiba dari belakang punggungnya ia mengambil pedang dan menghunuskan pedang itu kepada Ibu Pertiwi yang kita panggil dengan sebutan Indonesia Raya Merdeka. Merdeka. Jangan sampai Ibu Pertiwi itu mati di tangan sosok yang menjadi kuda Troya. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwa.com dan ditulis oleh Manuel. Bagaimana menurut Anda?